Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE Latansa Masiro akan mempresentasikan sekaligus menampilkan hasil karya kami. Tapi sebelum lanjut ke videonya mengenai kekuatan pasar domestik di sektor ketahanan pangan, di sini kami terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian domestik dan ketahanan pangan. Apa itu pasar domestik? Di dalam ekonomi, pasar merupakan suatu mekanisme yang mengizinkan masyarakat melakukan jual beli atau perdagangan. Maka bisa diartikan bahwa pasar domestik adalah seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung di suatu negara di luar ekspor dan impor. Dan apa itu ketahanan pangan? Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, sudah paham kan tentang penjelasan pasar domestik dan ketahanan pangan? Yuk, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Pandemi COVID-19 telah mengoyak sendi perekonomian Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 sebesar minus 3,49%. Di Indonesia pun resmi masuk ke dalam resesi karena sebelumnya ekonomi kuartal 2 juga bertumbuh negatif sebesar 5,2%. Namun di tengah negatifnya pertumbuhan ekonomi nasional, sektor pertanian masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan produk domestik bruto PDB sektor pertanian kuartal 3 bertumbuh 1,001%. Sementara 5 sektor utama lainnya justru bertumbuh negatif. Industri pengolahan tercatat minus 4,31%, perdagangan minus 503%, konstruksi minus 4,52%, serta pertambangan minus 4,28%. Berdasarkan fakta tersebut, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menilai sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional. Hanya saja, itu perlu didukung dengan upaya memulihkan tingkat konsumsi domestik yang tertekan oleh pandemi COVID-19, kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Franciscus Welirang dalam diskusi Jakarta Food Security Summit JFSS kelima di Jakarta Rabu pada 18/11/2020. JFSS diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, 2010, 2012, 2016, dan 2018, menampung masukan dari seluruh pemangku kepentingan. JFSS
bertujuan untuk mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan pada saat yang sama meningkatkan produktivitas petani yang serta merta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Kali ini Kadin menyelenggarakan JFSS 5 pada 18 sampai 19 November dengan mengatakan tema pemulihan ekonomi nasional untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan industri pengolahan. Menurut Franciscus, agar sektor pangan dapat berkembang perlu adanya langkah dan kebijakan untuk memaksimalkan kekuatan pasar domestik menjadi strategis baik dari sisi permintaan maupun supply. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat perlu didorong, adapun dari sisi supply perlu terobosan untuk mensubstitusi komoditas dengan impor melalui peningkatan produksi dalam negeri seperti daging sapi, sayuran, dan buah-buahan. Faktor supply dan permintaan ini perlu dilakukan agar terjadi keberlanjutan produksi di sektor pertanian sehingga harga komoditasnya stabil dan kesejahteraan petani meningkat, ujarnya. Franciscus juga mengatakan pentingnya peran koperasi petani dalam sebuah ekosistem pertanian. Koperasi bisa berperan membantu petani, khususnya menjadi jembatan dengan perbankan nasional. Koperasi petani harus diperkuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor pertanian termasuk pangan sangat penting dalam perekonomian nasional pada saat pandemi COVID-19, mengakibatkan penurunan aktivitas di sejumlah sektor pertanian nasional. Sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan justru mampu tumbuh sekitar 2,5%. Karena itu, pemerintah akan berusaha agar sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan agar tetap tumbuh positif, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Salah satu upaya adalah pemberian bantuan langsung uang tunai BLT kepada 80 juta penduduk desa. Bantuan tunai tersebut termasuk untuk 3,7 juta petani, nelayan, dan buruh nelayan. Menurut Sri, dalam menjaga stabilitas harga pangan, perhatian bukan hanya terhadap daya beli masyarakat saja. Kesejahteraan petani juga perlu menjadi perhatian. Keseimbangan antara menjaga kesejahteraan para petani dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam keseimbangan harga pangan adalah kebijakan yang terus dijaga oleh pemerintah. Lebih lanjut, Sri mengatakan pemerintah juga berusaha mempercepat pembentukan food estate di sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Lebih lanjut, Sri mengatakan pemerintah juga akan berusaha mempercepat pembentukan food estate di sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Food estate tersebut sebagai salah satu cara untuk menaikkan produktivitas padi dan non-padi. Pemerintah sudah menganggarkan dana sekitar 104 triliun dalam APBN 2021 untuk pengembangan food estate dan ketahanan pangan. Franciscus mengatakan salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga pangan adalah penerapan sistem inclusive closed loop. Dalam sistem inclusive closed loop ada unsur utama yaitu 1. Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar. Yang kedua, pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture. Ketiga, kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan. Dan keempat, jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina atau off-taker. Keberadaan off-taker tersebut tidak hanya memberi pendampingan juga terhadap memberi jaminan pembelian atas hasil dengan harga pasar. Inclusive closed loop merupakan skema kemitraan antar stakeholder terkait yang saling menguntungkan dari hulu sampai hilir, jelasnya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Marsudi mengatakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UKM mendominasi sektor pertanian dan pangan dengan proses hampir mencapai 52%. Para pelaku usaha di sektor pertanian tersebut menghadapi kendala seperti kepemilikan lahan sempit atau merupakan nelayan kecil dan buruh nelayan sektor perikanan. Mereka juga menghadapi rantai paksos komoditas yang rumit dan panjang sehingga kerap menekan harga petani atau nelayan.
Katanya, menurut Teten, untuk memberdayakan para petani dan mencapai ketahanan pangan, Kementerian Koperasi dan UKM berusaha mendorong penguatan kelembagaan petani, nelayan, dan peternak dalam sebuah koperasi modern sehingga nantinya bisa mencapai skala ekonomis. Koperasi modern tersebut nantinya akan mengadopsi konsep korporate paling operasi pangan. Ada 8 komoditas yang sedang dijaki penguatan kelembagaan, kata Teten mengungkapkan. Menurut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, sejauh ini masih ada disparitas harga sejumlah pangan yang cukup besar di sejumlah daerah, khususnya daerah-daerah terpencil yang disebabkan tidak seimbangnya pasokan dan produksi serta tingginya biaya logistik. Pemerintah, kata dia, tidak tinggal diam untuk mengatasi disparitas harga pangan tersebut. Salah satu upaya untuk menekankan disparitas harga pangan tersebut adalah dengan gerai maritim dengan memanfaatkan tol laut. Gerai maritim, kata Agus, merupakan kegiatan untuk mendistribusikan barang, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal serta perbatasan 3TP dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga. Pemerintah memberi subsidi untuk ongkos angkutnya, ujar dia. Agus mengatakan untuk mendukung peningkatan daya saing produk pangan, Kementerian Perdagangan telah memiliki sejumlah program dalam jangka pendek dan menengah. Kebijakan jangka pendek antara lain kemitraan antara para pelaku usaha, Bangga Buatan Indonesia, BBI, dan pelatihan kepada UMKM. Adapun kebijakan jangka menengah diantaranya kebijakan stabilisasi dalam mendukung substitusi impor, memfasilitasi akses terhadap pembiayaan. Strategi lainnya memanfaatkan resi gudang dan juga pasar lelang komoditas, kata dia. Founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan mayoritas petani di Indonesia berada di mata rantai paling bawah sehingga menerima pendapatan yang kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis dan minimnya fasilitas infrastruktur di tanah air. Namun semua kendala tersebut bisa teratasi dengan menggunakan teknologi. Teknologi khususnya digital bisa menjadi solusi bagi para petani, kata dia. Sementara Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan peran perbankan sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, terlebih lagi saat ini daya beli masyarakat termasuk para petani menurun, padahal roda perekonomian harus dikembalikan ke putaran awal. Karena itu perbankan termasuk BRI selalu menggandeng para petani pangan dan UMKM untuk memberikan edukasi dan pendampingan agar mereka bisa menjadi mitra lembaga keuangan yang setara. Kami sendiri Bank BRI memprioritaskan penyaluran kredit kepada UMKM di sektor pangan untuk mendongkrak kapasitas produk pangan dalam negeri, ujarnya.